Human Fraternity Document. Silakan. Terima kasih Mbak Maria dari Unpad Press yang telah menayangkan untuk kita semua video bagaimana Paus Fransiskus itu hadir di dalam pertemuan antara Gereja Katolik dengan Imam Besar Al-Azhar pada 4 Februari 2019 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Paus Fransiskus mewakili Gereja Katolik, sementara Syekh Ahmed El Tayeb, Imam Besar Al-Azhar, itu mewakili umat Muslim, dan di situ muncul satu dokumen Human Fraternity yang memunculkan bagaimana ada kebudayaan untuk saling menghormati secara lebih baik, dan terkait dengan yang dikatakan oleh Pak Zia tadi, hal-hal teknis, karena hal-hal yang substantif sebenarnya sudah dibahas atau selesai dibahas pada tahun 2007, tinggal bagaimana langkah-langkahnya. Baik Ibu Bapak, Saudari-saudara, suster, pastor yang bergabung di dalam webinar pada siang hari ini, sebentar lagi kita akan memasuki acara tanya jawab. Saya sudah melihat sejumlah pertanyaan yang disampaikan lewat notifikasi. Ada Saudara Dedi Kristanto yang menanyakan 3 hal, lalu ada Saudara Susilo Adianto yang juga menanyakan 1 hal, lalu terakhir ada juga Saudari Anissa Puspa Pramudia. Di antara itu ada Pastor OT yang menyarankan supaya diberi gambaran kurang lebih kerangka dari buku ini supaya para peserta dari webinar ini sungguh-sungguh paham bagaimana secara ringkas buku ini mengantar kita pada integritas terbuka. Buku ini secara singkat memberi gambaran di awal 2 tokoh, yaitu Hans Kung dan Profesor Syed Hussein Nasr, terkait dengan pandangan mereka masing-masing. Yang pertama Hans Kung terkait dengan etika global, dan yang kedua Profesor Syed Hussein Nasr itu yang menggagas tentang filsafat perennial yang sudah dijelaskan oleh Suster Dera dengan sangat baik di awal diskusi kita. Lalu setelah itu Suster Dera menjelaskan tentang integritas terbuka untuk mengembangkan pendekatan dialog antar iman dalam dunia majemuk. Bab berikutnya terkait juga dengan integritas terbuka, yaitu perubahan positif antar iman dalam dunia majemuk. Dan bab terakhir menawarkan kepada kita sebagai simpulan terbuka dan harapan baru, meninjau potensi penerapan integritas terbuka dengan contoh nyata, yaitu Common World dan Human Fraternity yang tadi baru saja kita lihat videonya. Kurang lebih itulah isi dari buku yang sedang kita bahas ini. Saya melihat ada 3 peserta dari webinar ini yang memberi tanda mengacungkan tangan. Nanti ada kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan entah tanggapan atau memberikan komentar atau menanyakan sesuatu. Akan tapi saya terlebih dahulu hendak membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada, yang selama pemaparan itu dituliskan oleh masing-masingnya. Nanti saya mempersilahkan kepada Suster dan juga Pak Zia untuk menjawabnya. Yang pertama dari Saudara Dedi Kristanto, ada 3 pertanyaan. Saya mohon kepada Suster Dera dan juga Pak Zia untuk menjawab 3 pertanyaan dari Saudara Dedi Kristanto ini terlebih dahulu. Yang pertama,
Saudara Dedi Kristanto itu menanyakan, saya singkat saja pertanyaannya, apakah agama itu memang menjadi sumber konflik atau penyebab tidak damaian di dunia ini? Apa sebabnya agama justru menjadi daya dorong yang besar dan membawa perang yang disebut sebagai perang agama? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi radikalisme agama, karena kalau kembali kepada ajaran iman masing-masing, ada risiko untuk masuk ke dalam ideologisasi dari masing-masing, lalu dari situ muncullah aliran-aliran yang radikal. Lalu yang ketiga, apakah mungkin etika global dalam sudut pandang Hans Kung ini dapat terwujud nyata begitu di dalam konteks monoteisme? Itu 3 pertanyaan yang disampaikan oleh Saudara Dedi Kristanto. Saya persilakan kepada kedua pembicara untuk menjawab atau menanggapi atau memberi komentar. Saya persilahkan, baik kepada Suster maupun kepada Pak Zia. Zira, silakan. Zira dulu, silakan. Baik, kepada Dedi, kalau saya baca pertanyaannya, saya melihat semuanya terkait dengan konflik, apakah penganut agama konflik dengan satu sama lain, agama-agama berbeda, atau juga ada konflik internal agama. Kalau kita konflik dengan orang dalam intra-agama atau interagama, antar agama, akar konflik itu sama. Tidak ada perbedaannya. Dan saya mau melihat dari dua sudut pandang. Satu, dari pertanyaan-pertanyaan filsafat yang mungkin pertanyaan yang dasar tapi sangat penting, siapa aku? Who am I? Saya mau apa? Saya sungguh-sungguh saya ingin apa? Dan saya mau kemana? Saya pikir kalau setiap manusia berani menjawab 3 pertanyaan ini, kita mungkin, atau bukan mungkin, kita pasti akan mengerti diri kita sendiri dan kita akan mengerti orang lain. Sudut pandang yang lain yang saya mau lihat dari keyakinan saya sendiri dan keyakinan kita semua sendiri, bahwa kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Artinya apa? Kita sudah punya bagian Tuhan dalam diri kita. Divinity ada dalam humanitas kita. Spiritualitas ada dalam diri kita. Kan? Katanya kita spiritual beings becoming human. Kita bukan human beings becoming spiritual. Kita sudah akarnya secara lahir, secara batin, secara awal, kita human beings, kita spiritual beings becoming human. Nah, kalau kita yakin bahwa kita spiritual beings dan kita yakin bahwa hati kita penuh dengan kasih, saya pikir konflik terjadi karena kita tidak sadar tentang kasih yang ada dalam diri kita. Kita takut bukan pada kegelapan, kita takut pada cahaya, pada terang. Masuk dalam hati kita, menjadi at home, jangan menjadi asing, menjadi familiar dengan hati kita. Dan siapa saja bisa masuk. Tapi kalau kita tidak at home dengan hati kita, kita tanpa sadar, kita membangun satu dinding di luar hati kita. Ya. Satu wall, satu barrier. Jadi siapa saja yang masuk, kita mau orang dekat, tapi ketika mereka dekat, kita menolak. Kita mau empiris, tapi kalau terjadi kita tolak. Tolak karena kita takut kalau mereka lompat ke dinding ke sini, mereka akan lihat sesuatu yang saya sendiri tidak tahu. Jadi
akar konflik terjadi seperti itu. Meskipun antar agama atau dalam keluarga juga kita tak perlu pergi ke agama-agama atau intern juga. Jadi saya pikir Pak, secara singkat kalau kita bisa kenal diri, percaya kepada diri dan punya experience of self, karena di sana ada Tuhan, experience of God, kita terbuka untuk experience satu sama lain. Ini Pak Zia, jawaban saya. Mungkin Pak Zia mau tambah, silakan. Oke, terima kasih Sis Zira. Terima kasih atas pertanyaannya. Tapi sepertinya karena rumah saya dekat masjid bakal agak kenceng waktunya azan asyar, jadi lebih baik mungkin ada pertanyaan yang lainnya yang ingin dijawab. Nanti suara saya pasti terganggu gitu. Baik, pertanyaan berikutnya yang bisa dijawab oleh Suster Zira maupun Pak Zia nanti. Ada yang datang dari Saudara Susilo Adianto. Ini secara konkret ini mulai dari mana kita harus menjalankan gagasan tentang toleransi ini? Apakah ini mungkin dikaitkan dengan pertanyaan berikutnya dari Saudari Anissa dari Saudara Navita Astuti. Bagaimana konkretnya pengalaman yang dimiliki oleh baik Suster maupun Pak Zia dalam mempromosikan toleransi atau integritas terbuka ini? Silakan. Secara konkret, saya yakin Pak Zia juga akan tambah jawaban ini karena Pak Zia cukup berperan, ya, cukup aktif dalam apa yang saya akan katakan nanti. Supaya integritas terbuka menjadi kenyataan dan bukan hanya omong kosong, kami coba mewujud nyatakan dalam hidup kita dan dunia kita sehari-hari. Kalau Anda punya buku ini dalam tangan Anda, Integritas Terbuka, saya ini dari Unpar Press. Saya juga mau katakan sama Anda ada buku yang lain. Ini dari penerbit Intrans. Dan saya pikir antaragama itu muncul dari dua buku ini juga. Satu diterbit oleh Unpar Press, satu diterbit dari Madani Intrans dari Malang. Ini juga satu antaragama. Nah, buku ini modul bagaimana pakai, bagaimana mewujud nyatakan buku integritas terbuka. Dan kami lakukan dalam beberapa program secara reguler. Kami lakukan halaqah damai, lingkaran damai setiap Rabu terakhir. Dan Anda juga perlu tahu kami tetap lakukan di Google Meet atau di Zoom setiap Rabu terakhir. Dan di sana kami mengundang orang dari berbagai agama untuk membagikan hal-hal yang penting dalam agama mereka, dan kita bertemu dengan satu sama lain dan kita bahas hal-hal yang penting supaya kita mempelajari agama satu sama lain dengan ruangan yang aman dan sangat sederhana. Ini satu. Kedua yang kami lakukan ada satu program namanya Pekan Nada, pendidikan karakter dan bina damai. Awalnya kami lakukan ini khusus untuk guru-guru agama. Tetapi ini tidak hanya dalam lingkup guru-guru agama, tetapi dari sana kami pergi ke tempat rumah sakit, bicara sama pegawai-pegawai di sana, membagikan dengan mereka bagaimana how to, bagaimana bisa bertemu satu sama lain dengan cara yang sangat sederhana dan membawa perdamaian dalam diri kita sekaligus menantang, ya, dari kita sendiri. Kita juga lakukan pekerjaan di mana mahasiswa dari Universitas Katolik, Universitas Islam, UIN, Unpar bisa bertemu satu sama lain, bisa mengunjungi satu sama lain, bisa belajar dari satu sama lain, dan seperti itu. Jadi apalagi sih ada yang lain yang Anda mau tambah kalau soal bagaimana kita pakai integritas terbuka?
kita juga lakukan ini integritas terbuka dengan nilai-nilai, bagaimana kita bisa pakai nilai-nilai untuk membangunkan membangun dialog antara iman yang lebih baik. Apa lagi ya? Yang penting kami mau apa saja yang kami lakukan, kami siapkan kita sendiri dan dalam bangsa ini untuk supaya kita bisa menghadapi satu sama lain tanpa takut, ya, tanpa takut. Jadi level dialog juga bukan hanya pembukaan, bukan hanya dalam eksoterik, bukan. Ini kan tadi ada satu pertanyaan yang dari Pak Yusuf juga kawan saya dari Surabaya, Kepala Sofia Citra atau apa, cerita juga apakah kita dalam eksoteris. Kalau kita dalam eksoteris kita tidak bisa mewujud nyatakan integritas terbuka. Kita harus memasuki hati agama kita masing-masing dalam esoteris. Yang saya katakan tadi, kita perlu punya taste of God gitu ya, untuk tahu agama sendiri maupun satu sama lain. Satu lagi yang saya pikir sangat membantu supaya kita tidak dialog, kita tidak hanya dalam permukaan tetapi sesuatu yang lebih dalam, untuk tanya pertanyaan yang pas. Jadi ada 4 level pertanyaannya. Level pertama, tapi sejak awal pertanyaan kami berdasarkan respect dan kagum. Level pertama, respect dan kagum. Level kedua, kita kritik agama kita sendiri. Maksudnya, cara kita memakai agama kita sendiri. Cara kita untuk mewujud nyatakan agama kita sendiri. Misalnya, saya akan tanya pertanyaan kepada kawan saya, misalnya kawan Muslim, saya mau tahu bagaimana Anda bisa puasa 30 hari. Ya. Karena saya sebagai Katolik, mestinya saya juga, tetapi saya tidak bisa tahan. Jadi saya bisa kritik bagaimana saya mewujud nyatakan agama saya. Ini level kedua. Level ketiga lebih dalam lagi, your experience of God, membagi dengan satu sama lain pengalaman Tuhan. Dan yang paling dalam juga yang biasanya orang takut, dialog teologis. Kita akan bicara, oke, siapa Yesus untuk Anda? Anda Islam katakan bahwa Yesus sudah disalibkan, sedangkan Katolik katakan, ya, inti kepercayaan Yesus disalibkan. Bisa enggak kita bicara dialog yang, nah, integritas terbuka membantu kita buat satu situasi sehingga kita tidak takut dengan satu sama lain. Itu yang saya bisa katakan. Oke, terima kasih. Langsung aja saya ya. Saya coba menjawab 3 tadi tentang konflik, tentang gagasan, toleransi mulai dari mana, juga pengalaman konkret. Yang pertama, kita perlu memahami dulu konflik. Apabila teman-teman masih ingat segitiga tadi di presentasi saya, bahwa setiap konflik itu pasti ada sumbernya. Sumber yang paling lokal, yang lebih domestik adalah pada individu tentunya. Sebelum kita tarik ke lebih jauh, ke dalam kelompok, lalu ke dalam agama. Nah, di dalam individu itu, kenapa seseorang bisa memilih tindakan kekerasan dalam menghadapi perbedaan dan pertentangan? Nah, saya ingin mengajak Anda semua untuk memikirkan hal ini, bahwa mengapa seseorang bisa berkonflik dan memilih tindakan kekerasan. Yang pertama adalah mungkin saja karena dia mendapatkan trauma kekerasan yang dia alami di dalam kehidupannya. Contoh misalkan dia sudah mendapatkan bully, dia mendapatkan tindakan toleransi, dia mendapatkan pernah ditawan, pernah dipersekusi dan lain sebagainya. Hingga pengalaman traumatis yang masuk di dalam memorinya membuat dia memilih tindakan yang sama ketika menghadapi kontradiksi yang sama. Yang kedua adalah mungkin saja orang yang
berkonflik itu karena di dalam kepalanya, memorinya diisi dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang mendorong dia untuk melakukan kekerasan. Dari bacaan-bacaan, dari khutbah-khutbah, dari bimbingan, atau dia melihat dari perilaku yang terjadi di lingkungannya. Hingga referensi yang ada di memorinya adalah kekerasan. Nah, ketika hal itu terjadi, ada satu pendapat yang menarik bahwa mengapa kok agama bisa dikatakan sebagai sumber konflik. Jika kita tarik kepada hal yang lebih individu, maka penganut agamanya yang memilih untuk melakukan tindak kekerasan setidaknya dari dua yang tadi. Karena dia mengalami kekerasan atau karena di kepalanya referensi yang masuk ke dalam pikirannya adalah kekerasan. Melihat perbedaan orang lain adalah kekerasan. Lalu kemudian, di dalam satu situasi yang terdesak dan ketidakberdayaan, karena misalkan faktor ekonomi, atau karena penjajahan yang lebih jauh, atau karena berbagai tindakan intoleransi, atau adanya kesenjangan sosial, maka ada dua identitas yang bisa menjadi rujukan di mana minoritas atau orang yang terberdaya tersebut bisa melakukan perlawanan atau mempertahankan dirinya, yaitu pada suku dan yang kedua pada agama. Apabila seseorang terdesak, satu kelompok terdesak, maka biasanya ada dua, dia berangkat pada agama, dia mencari identitas agama, lalu membangun jaringan, membangun satu solidaritas atas identitas agama, atau membangun solidaritas atas nama suku. Maka sering muncullah konflik atas agama atau konflik antar suku. Nah, lalu bagaimana agama sebagai sumber konflik? Di dalam, kalau berdasarkan dari teori tadi, antara attitude, kemudian behavior, dan contradiction, maka agama adalah berfungsi melegitimasi saja tindakan yang kita lakukan. Jadi kita, attitude-nya, atau sikap kita sudah benci sama orang lain. Saya membenci misalkan orang yang berbeda pendapat atau berbeda keyakinan dengan saya karena berdasarkan dari asupan gizi di kepala saya, bahwa mereka pasti akan berbuat aniaya sama saya. Maka kemudian ada ayat atau ada doktrin yang melegitimasi bahwa apa yang saya lakukan itu benar. Bukan hanya agama sebetulnya, filsafat misalkan, doktrin pemikiran seperti supremasi kulit putih, itu bisa melegitimasi. Jadi saya ingin lebih luas, agama itu sebagai satu legitimasi, tetapi yang harus dilihat, dan saya melihat integritas terbuka ini dari program yang dibangun oleh Suster Jera, bahwa dia membangun pada kualitas individu. Membangun pada kualitas individu agar attitude-nya menjadi baik. Paparan intoleransi yang terjadi, baik lewat media sosial dan lain sebagainya, jika orang bisa meningkatkan pengetahuannya, mendapatkan pengetahuan yang lebih baik, mendapatkan pengalaman yang baik dalam perjumpaan-perjumpaan dengan orang yang berbeda, maka kemungkinan memorinya, referensinya akan baik. Jadi ketika terjadi hal yang intoleransi atau yang pertentangan yang negatif, maka mungkin bagi seseorang tersebut untuk menimbang hal lain, karena ada perjumpaan, ada pengalaman yang baik, hingga pilihannya adalah menghargai. Integritas terbuka, sebagaimana tadi ditegaskan oleh Sis Jera, dia berangkat pada sikap menghargai. Jadi perbaiki dulu sikap kita. Integritas terbuka atau bacaan yang tebal ini sebetulnya membangun paradigma berpikir kita agar memiliki sikap menghormati pada yang lain. Seperti itu. Lalu teknisnya seperti apa? Saya hanya menyarankan, ataupun yang dibangun selama ini di dalam halaqah damai ataupun training-training, ataupun dalam diskusi-diskusi sejak buku ini diluncurkan 2015 atau 2016, jauh saya ingat, bahwa kita berangkat pada memperbaiki sikap kita pada orang yang berbeda. Seperti itu. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jia dan juga Suster Jera atas jawaban yang telah diberikan. Saya mau menyapa
mereka yang sudah sejak awal ketika paparan sedang berlangsung itu memberi notifikasi, mengangkat tangan begini. Ada Saudari Rani Anggraini Dewi, ada Saudari Yovita Tri Wilujeng, dan Suster Yola, dan beberapa lainnya. Bagaimana, apakah Unparpres bisa memfasilitasi ini dengan memberi kesempatan untuk bertanya secara langsung? Silakan Romo, ditunjuk saja Romo. Ya, silakan. Saudari Rani Anggrani Dewi sudah menulis sebenarnya, tetapi baik juga kalau misalnya menyampaikan secara langsung dengan suara. Silakan. Silakan Ibu Rani. Selamat sore. Selamat sore. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dengan diadakannya webinar ini dengan launching bukunya Sister Zera. Terima kasih banyak pada Sister Zera dan Kang Zia, dua orang sahabat saya yang sudah saya kenal cukup lama. Tadi saya sudah menulis tadi sebetulnya suatu tanggapan bahwa saya senang sekali dengan paparannya Sister Zera tadi, karena saya merasa selama ini apa yang saya renungkan itu terwakili oleh paparannya Sister Zera tadi. Saya sudah merenungkan selama ini mengenai itu, tapi saya tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana cara mengungkapkannya. Jadi alhamdulillah Sister Zera tadi paparannya itu sangat mengena pada saya, sehingga saya tahu bagaimana caranya sekarang untuk menunjukkan warna saya pada orang lain, begitu, menyikapi perbedaan, menyikapi suatu perbedaan pandangan, bahkan perbedaan keyakinan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya bertanya, apakah ini kan tadi integritas terbuka ini kan sepertinya penelitiannya hanya pada Kristen dan Islam. Sementara agama-agama di dunia ini kan banyak sekali. Apakah mungkin pendekatan integritas terbuka ini juga dilakukan penelitiannya untuk agama-agama lain? Atau mungkin bisa lebih disosialisasikan lagi kepada agama-agama lain? Itu pertanyaan saya. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau misalnya ini lebih disosialisasikan lagi integritas terbuka ini, apakah mungkin Sister Zera dan Kang Zia mungkin bisa membuat satu wadah untuk memperluas ruang perjumpaan, di mana di dalam ruang perjumpaan itu ada berbagai agama-agama, lalu sharing mengenai mengenai persamaan atau mungkin bahkan perbedaan untuk saling belajar, dan juga kemudian kita tidak tertutup untuk sharing the taste of God tadi itu masing-masing dengan pengalamannya. Mungkin itu kita bisa jadi saling belajar dan saling memahami dan saling menghargai. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih banyak Ibu Rani Anggreni Dewi setelah menyampaikan komentar dan juga pertanyaan. Bisa dijawab langsung oleh Suster Zera maupun Pak Zia, sekaligus menjawab apa yang ditanyakan oleh Saudara Petrus Lakonawa terkait dengan apakah gagasan tentang toleransi atau inklusivitas atau pluralisme ini juga bisa mencakup mereka yang tidak beragama, begitu. Silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Rani dan teman-teman yang lain. Saya senang melihat Mbak Rani di webinar ini. Mungkin ya Mbak Rani, ide Anda akan menjadi topik kita untuk halaqah damai selanjutnya, di mana kami akan buka wadah di mana orang bisa membagi dengan satu sama lain the taste of God, gitu ya. Karena ini sebetulnya saya yakin kalau kita bertemu di tempat itu, kita bertemu dalam experience of God, kita tidak akan melecehkan satu sama lain, kita tidak akan merendahkan satu sama lain, kita hanya akan menghargai satu sama lain. Ini yang pertama. Yang kedua, benar yang Anda katakan, buku ini hanya untuk memang fokusnya pada Islam dan Kristiani. Tetapi pendekatan integritas terbuka bukan hanya untuk Islam dan Kristiani, bukan. Ini hanya seperti satu model, siapa saja bisa pakai, bukan hanya Islam. Dan saya katakan tadi, bisa pakai di rumah kita, di komunitas kita masing-masingnya.
Kenapa fokus saya pada Islam dan Kristiani? Karena Kang Zia tadi sudah bicara satu premis yang ada dalam buku ini, bahwa kalau kita lihat penduduk dunia sekarang ini, saya kurang tahu setelah pandemi, tetapi kalau kita lihat penduduk dunia sekarang ini, lebih dari 54% jumlahnya ada orang Muslim dan Kristiani. Jadi lebih dari setengah penduduk dunia adalah orang Muslim dan Kristiani. Jadi premisnya, kalau ada orang Muslim dan Kristiani damai, dunia kita akan damai. Nah, tapi ini tidak arti bahwa integritas terbuka hanya bisa pakai untuk orang Muslim dan orang Kristen. Enggak, siapa saja bisa pakai, dan memang lanjut tadi, apakah untuk orang yang tidak punya agama. Tidak apa-apa kalau orang tidak punya agama. Saya yakin orang yang tidak punya agama percaya sesuatu. Kita titik keberangkatan kita dari apa yang dia percaya. Pasti dia percaya kasih, pasti dia percaya harapan. Hidup dia harapan, manusia untuk dia harapan kasih. Untuk saya kasih itu Tuhan, kasih itu manusia. Oke, nggak apa-apa. Kita ini kelebihan, saya pikir satu sikap seperti ini, karena it's an open space, ya. Kalau Anda lihat buku itu, saya selesaikan dengan open conclusion, kesimpulan yang terbuka. Jadi terbuka di sini, terbuka artinya ada apa namanya, ada boundary-nya, ada batasannya. Tetapi artinya siapa saja bisa masuk, tapi dan siapa saja bisa keluar kapan saja, tapi yakin kalau dia keluar dengan perasaan dan pikiran yang berbeda. Enlightened, they will be enlightened gitu ya. Nah ini enlightenment itu akan terjadi dari agama kita masing-masing. Boleh saya tambah satu hal lagi, Pak Pastor Banu? Tadi Pak Zia beberapa kali bicara tentang memori ya. Benar sekali. Kalau kita lihat, kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari memori. Kita tidak bisa lepas. Memori kita katakan sama dengan diri kita sendiri. Ya. Dan memori, evolutionary memory, atomic memory, atau apa, consciousness dan unconscious memory, genetic memory, element memory, apa yang kita bicara articulate memory, tubuh, memori dalam tubuh, semua memori satu manusia itu pegang. Yang Pak Zia tadi katakan, saya punya trauma atau apa, oke ini memori gitu ya. Jadi memori sama dengan diri kita sendiri. Menurut saya, untuk menjadi pribadi yang tercerahkan, ya, enlightened, kita perlu membebaskan diri dari memori. Artinya, kita perlu membebaskan diri dari diri kita sendiri. Kita perlu bebas supaya kita beri kepada orang lain ruangan. Kita biar kepada orang lain mengubah diri kita. Ini susah. Karena saya tidak mau berubah. Saya mau orang lain berubah. Ini susah sekali. Jadi yang Nasar katakan, damai itu kecerdasan hati. Nah, jadi enlightenment, tercerahkan ya, kita cerah. Ini enlightenment akan membantu kita untuk pergi kemana, arah kemana, bertemu siapa, dan bagaimana caranya. Jadi ini hanya beberapa pikiran saja yang saya pikir bisa bantu beberapa pertanyaan yang ada tadi. Terima kasih Pak Sterban. Baik, terima kasih. Silakan Pak Zia untuk menanggapi yang tadi ditanyakan. Baik, terima kasih Pak Banu dan teman-teman yang sudah bertanya. Apakah gagasan ini bisa berlaku bagi orang yang tidak memiliki agama? Saya hanya kembali ke dalam buku ini. Di buku ini, apabila kita baca, kita beberapa kali akan membaca tentang tradisi, dan sebutlah misalkan apabila yang tidak beragama itu, kita sebut misalkan sebagai ateis, misalkan, sebagai istilah umum. Nah, kelompok ini pasti memiliki tradisi, pasti memiliki satu bentuk pemikiran, satu bentuk filosofi, atau satu bentuk kepercayaan tersendiri pada apa yang menjadi pilihannya untuk tidak beragama, sebagaimana agama yang disebutkan di dalam masyarakat. Nah,
apabila dia memiliki perspektif yang baik dan tradisi yang baik, maka apapun agamanya atau keyakinan atau kepercayaannya, semua tindakan atau semua sikap yang dia lakukan pasti mendapatkan legitimasi dari tradisi tersebut, dari budaya tersebut. Karena bagi saya, tradisi atau budaya yang di sana termasuk misalkan agama, pemikiran, pandangan filosofis, itu melegitimasi apa yang Anda atau saya lakukan. Sekalipun itu basicnya bukan atas nama agama. Orang tidak beragama pasti dia memiliki kebijakan, memiliki kebijaksanaan. Menariknya, Nasr selalu mendorong kita untuk, di dalam buku ini, selalu mendorong kita untuk menghormati setiap keyakinan orang lain. Seperti itu. Jadi, integritas terbuka ini bisa dipakai tentunya baik dalam basis agama ataupun basis non-agama, karena nyata-nyatanya konflik itu bisa dilegitimasi, atau kekerasan, intoleransi, itu bisa dilegitimasi bukan hanya oleh agama, oleh pemikiran seseorang, oleh pendapat tokoh, oleh hanya sekedar pada kutipan misalkan, atau bahkan oleh pengalaman kita sendiri. Kita mensahkan satu tindakan intoleran karena kita pernah mengalami tindakan intoleran kepada diri kita, hingga ketika kita melakukan kekerasan yang sama, diri kita secara otomatis melegitimasi tindakan kekerasan yang kita lakukan. Dan lagi-lagi, kita harus berangkat pada merubah sikap kita pada orang lain. Sekalipun memang tidak beragama, kalau sikapnya penuh kebencian kan ujung-ujungnya pasti kekerasan. Sekalipun misalkan beragama, kalau isinya menghancurkan orang lain yang berbeda, radikalisme dalam arti harus mengakar dan harus sama, ya pasti ujung-ujungnya adalah kekerasan. Nah, mengenal diri sendiri, makanya di dalam integritas terbuka saya melihat dia sebagai satu sikap yang baik, di mana sikap tersebut sudah ada contoh-contoh tindakan yang baik, agar di dalam kehidupan kita dalam melihat perbedaan, kita punya dua pilihan. Ketika lingkungan kita intoleran atau semua sebaran berita kita intoleran, sebenarnya kita punya sikap, punya intelektual atau punya referensi yang baik kepada orang lain. Seperti itu. Nah, gagasan konkretnya ya saya mendorong perbaiki diri sendiri, perbaiki sikap kita untuk melihat orang lain, dan integritas terbuka, buku ini bisa mengantarkan kita pada pintu itu, yakni dengan tetap menghargai orang lain tapi berakar pada keimanan kita. Seperti itu, Pak Banu, Sizera, dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Jia dan Suster Jera atas tanggapannya. Saya akan menyapa satu lagi yang memberi tanda tangan ini, yaitu Saudari Yovita Triwilujeng. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada para peserta webinar bahwa penyelenggara itu akan membuat exit poll pada bagian akhir dari acara ini. Mohon supaya tidak meninggalkan acara ini sehingga bisa mengikuti acara exit poll yang nanti akan dipandu oleh Unpar Press. Saya persilahkan sekarang kepada Saudari Yovita untuk menyampaikan sesuatu pertanyaan atau komentar. Silakan. Apakah ya, silakan. Ya, terima kasih Romo. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Suster Jera dan Pak Jia, yang saya pikir kalian berdua adalah pasangan luar biasa untuk menyebarkan damai melalui buku-buku yang sudah Anda berdua pelajari. Dan menarik apa yang dikatakan Pak Jia tentang dari konflik lokal ya, itu yang menyentuh saya. Kemudian juga yang dari Suster Jera katakan bahwa kita harus at home dengan diri sendiri dan kita bisa welcome dengan orang lain, atau terutama dalam hal ini dengan perbedaan yang ada di sekitar kita. Nah, saya sih melihat ya, saya mengalami bahwa ternyata untuk menerima perbedaan itu
hal yang cukup butuh waktu, butuh pengetahuan yang harus terus-menerus diberikan, butuh wawasan yang luas. Nah, mungkin untuk hal paling sederhana yang bisa, yang mau saya tanyakan untuk langkah awal deh, bagaimana praktisnya untuk menghilangkan kecurigaan, ketakutan, atau sehingga tembok pembatas antara kita dan yang di luar itu menjadi lebih tipis dulu deh sebelum itu hancur, sehingga kita bisa sungguh-sungguh tulus dalam berdialog dalam perbedaan, apapun perbedaan itu, entah itu agama, entah itu budaya, entah itu apapun itu. Pokoknya bagaimana membuat tembok itu tipis dan kemudian hancur dan kita menjadi lebih manusiawi, menjadi human yang tidak melihat bahwa agama atau kepercayaan itu sebagai batas untuk saling mencintai, mengasihi, dan membangun dunia yang lebih damai dengan lebih rileks gitu ya, nggak perlu ketegangan. Itu saja Romo dan Suster Jera dan Pak Jia. Terima kasih. Baik, saya alihkan langsung kepada Suster dan Pak Jia untuk menjawabnya. Jia, silakan Anda dulu deh. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin kembali ke slide yang sudah disampaikan tadi, di slide terakhir. Bagaimana kita menjadi damai, memang sulit. Di dalam program Halakoh Damai yang sering kita lakukan sejak 2016, intinya adalah membangun individu, bukan membangun satu komunitas. Jadi saya merasa integritas terbuka yang selalu digagas oleh Sis Jera, lalu kemudian beliau melakukan pelayanan dengan dasar tradisi integritas terbukanya, dia membangun individu, orang-orang yang memahami dan memiliki integritas terbuka, bukan satu keyakinan kolektif. Kenapa? Karena agak sulit untuk meyakinkan setiap orang, tetapi kita berangkat pada orang satu atau dua orang yang memiliki kebutuhan yang sama terkait dengan membangun perdamaian. Nah, di dalam Halakoh Damai saya ingin sedikit cerita. Ketika ada di sana, ada di internal Islam misalkan, di sana ada orang Muhammadiyah, ada orang Persis, ada orang Ijabi, lalu ada orang JAI misalkan berbicara bagaimana pandangan perdamaian, lalu mengutip ya literatur Ahmadiyah atau mengutip literatur yang dipakai di dalam tradisi Syiah, itu membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Mengapa? Karena jumpaan jarang kita lakukan. Jadi seringlah jalan-jalan gitu. Karena kebanyakan intoleransi terjadi karena orang tersebut tidak jalan-jalan, tidak melihat luasnya dunia, tidak bertemu dengan kebijaksanaan yang lain, atau bahkan mungkin jarang baca ya. Setidaknya kita bisa membaca hal-hal yang baik lah, bukan hoax saja. Bukan hanya sekedar dari kutipan di WA yang tidak jelas sumbernya lalu kita baca. Nah, saya melihat bahwa memang tidak mudah, termasuk untuk saya pribadi. Tidak mudah kita menerima perbedaan. Namun selama proses ini saya menemukan dua sebetulnya, tapi satu yang ingin saya bagikan, dua saya sembunyikan. Bahwa yang pertama adalah Anda punya kebencian tidak pada orang lain? Itu pertanyaan saya. Itu pertanyaan yang secara teoritis akan mentransformasi sikap kita pada orang lain. Benci tidak sih? Oke, kita tidak punya respect. Atau anggap kita belum mempunyai toleransi yang baik, belum punya damai yang baik, belum punya penghargaan yang baik. Saya hanya menyarankan Anda benci atau tidak sih pada orang atau tema atau pada apa yang Anda hadapi. Karena ketika Anda benci, maka tindakan kekerasan sangat mungkin terjadi. Sekaligus itu hanya di dalam pikiran. Nah, sikap integritas terbuka itu kira-kira mengajak kita
kamu hargai dong orang lain. Dan penghargaan itu muncul dari rasa belas kasih, rasa kasih sayang, dari rasa ar-Rahman, rasa ar-Rahim kita. Dan tentunya orang yang, artinya kita harus mengatasi diri kita, terutama kebencian kita pada orang lain. Karena jangan-jangan kebencian bukan hanya sekedar trauma, tapi karena kita tidak tahu saja. Atau yang dikatakan tadi di Said Nursi, wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun walakin ainar sukhti yubadil masawiya. Jadi kalau cinta, maka kita akan bisa melihat kebaikan. Tetapi ketika mata benci kita gunakan, maka pasti segala sesuatu yang orang lain lakukan itu jelek. Pasti kita akan marah-marah terus sama Jokowi, kita akan marah-marah terus atau mempersekusi Anies Baswedan, atau tetangga kita yang beda agama, atau apapun lah. Karena ada kebencian di dalam diri kita. Nah, seyogianya, semua bacaan suci yang kita baca, atau kearifan yang bijak yang kita baca, atau segala pengetahuan yang kita baca, itu bisa mengatasi kebencian kita dan kita bisa melakukan tindakan yang baik. Maka apa yang kita lakukan? Anda hindari benci dulu deh. Walaupun Anda belum bisa mengucapkan say hello, tapi tidak ada benci di antara kita. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, Suster Jera. Mohon maaf, Suster, agak singkat karena kita waktu kita terbatas. Terima kasih. Ya, saya berterima kasih sama Suster Yovita untuk apresiasi dan untuk pertanyaannya. Saya hanya mau tambah dengan apa yang Pak Zia katakan. Memang pendekatan ini tidak mudah. Memang tidak mudah. Justru itu kita mau mempromosikan karena kalau sudah capek ya melihat dunia kita atau menghadapi dunia kita dengan hal-hal yang gampang-gampang saja. Ini waktunya kita perlu lakukan sesuatu yang ini untuk saya radikal. Bukan radikal bunuh satu sama lain, tapi radikal masuk ke dalam diri kita sendiri. Dan yang pertanyaan yang Zia katakan tadi. Memang integritas terbuka pendekatan yang susah. Kenapa? Karena kita melihat pengetahuan yang sangat tinggi, marifat. Yang pengetahuan yang tertinggi. Dalam diri maupun dalam orang lain. Jadi kalau kita seperti ini, meskipun susah, memang susah. Karena manusia mau orang lain seperti diri sendiri. Kita punya expectation yang banyak. Kita punya ketakutan yang banyak. Kita punya stigma yang banyak. Memang, tapi ini integritas terbuka mau membongkar semua ini. Dan mungkin Anda boleh baca dalam buku ini halaman 235. Di sana Said Hussein Nasr bicara dengan hal yang baik. Dia katakan bahwa keberhasilan filsafat Perinis yang kita pakai untuk integritas terbuka tergantung pada transformasi spiritual. Jadi ujung-ujungnya integritas terbuka kita hanya bisa bertemu orang lain di mana saja, agama apa saja, ras, rasio, negara apa saja, kalau kita transformasi, kita terbuka terhadap transformasi. Tapi dia katakan transformasi spiritual dari orang tersebut dapat menampung semua pengetahuan sakral bukan dalam atmosfer. Karena dalam atmosfer kita akan takut satu sama lain. Kita takut. Sekarang kita bersin orang lain takut. Batuk orang lain takut. Jadi dalam atmosfer tidak akan terjadi. Tapi transformasi sakral akan terjadi. Pengetahuan sakral akan stratosfer ilahi. Di mana rekonsiliasi terjadi, di mana persoalan-persoalan tentang doktrin yang mendalam, baik filosofis dan teologis dapat dibahas. Jadi konflik oke, tapi rekonsiliasi memang di sana susah. Karena kadang-kadang kita senang tinggal dalam konflik, kita punya topik untuk bicara gitu ya. Tapi kalau rekonsiliasi ya selesai gitu. Tapi justru di sana integritas buka mengundang kita untuk respon seperti ini. Rekonsiliasi karena berdasarkan itu kita bisa membawa agen perdamaian. Itu aja Pak, Pastor. Baik, saya akan kembali ke pertanyaan tertulis. Ada satu dari Saudari Anissa Puspa Pramudia. Bagaimana pada kenyataannya
jika masih ada aparat negara yang masih melakukan diskriminasi kepada masyarakat minoritas, padahal secara hukum mereka memiliki hak kesetaraan yang sama. Saya mau mengkombinasikan dengan satu pertanyaan yang disampaikan oleh Stefanus Ardian Wicaksono. Pertanyaan pertama, apakah umat beriman, apapun agamanya di Indonesia ini sudah memiliki iklim untuk beriman yang cerdas? Minta contoh-contoh konkretnya. Terima kasih. Silakan dijawab. Silakan, Suster. Kalau kita lihat minoritas, mayoritas, kita tidak bisa menghadapi satu sama lain. Saya mau pegang yang kalimat Anda terakhir. Kita memiliki hak kesetaraan yang sama. Kalau kita yakin bahwa kita memiliki hak kesetaraan yang sama, dan kita di sana semua sama. Ada beberapa fakta ya, yang beberapa fakta kita bisa, tetapi kalau kita katakan, oh saya minoritas jadi saya tak bisa lakukan ini, atau saya mayoritas jadi saya bahkan punya kekuasaan untuk ini, sampai kapan? Ini tidak akan membawa, lupakan perdamaian, ini tidak akan membawa diri kita sendiri gitu ya. Jadi Anda bisa katakan ini, siapa saja apa, minoritas atau mayoritas, ini yang isu yang kedua ya. Sebelumnya kita semua manusia. Kita semua manusia yang punya hati, yang punya pikiran, yang punya jiwa. Kita perlu menguatkan ini daripada fokus kepada bukan hal yang kita tidak punya, tapi kita perlu fokus kepada hal yang membuat kita menjadi. Jangan fokus kepada what you cannot do, tapi fokus on what you can become. Itu aja saya bisa katakan. Become sebetulnya siapa diri kita yang aslinya gitu ya. Yang kasih, yang damai, yang bahagia dan seterusnya. Dan saya bikin satu lagi, kita semua tanggung jawab. Setiap orang bertanggung jawab untuk itu. Untuk membawa, karena kita adalah kasih, bawa kasih. Kita adalah bahagia, bawa itu. Kita tidak perlu tergantung orang lain untuk membuat kita kasih atau memberi pada kita kebahagiaan. Kita perlu memberi. Semakin banyak kita beri, semakin banyak kita akan dapat. Jadi lupakan minoritas, mayoritas ya, tetapi kesetaraan yang sama. Kesetaraan yang sama, kita semua adalah kasih, damai, dan bahagia. Dan punya harapan, yang punya iman. Baik, saya menunggu komentar atau jawaban dari Pak Zia. Silakan. Baik. Lagi-lagi saya ingin kembali ke awal, yaitu tentang transformasi diri. Jadi kita segala ketidakberdayaan yang kita alami, apakah itu menimbulkan kebencian di dalam diri kita? Nah, integritas terbuka sebenarnya menambah pengetahuan kita bagaimana kita mengatasi ketidakberdayaan, mengatasi sikap kebencian kita. Itu transformasi diri. Kita jadi tidak sibuk pada yang luar, kita kembali ke dalam diri sendiri. Kita membenahi diri sendiri. Banyak bisa sekali kita menyalahkan orang lain, tetapi akhirnya kita akan tidak menjadi damai. Seperti itu. Dan saya bisa buktikan, artinya banyak tokoh-tokoh perdamaian, itu pasti dia akan menyibukkan pada dirinya. Bagaimana dia membangun kebijaksanaan di dalam dirinya. Lalu kemudian, jika sikap kita sudah baik, attitude kita sudah baik, maka jelas dari sikap yang baik akan muncul tindakan-tindakan yang baik untuk mengatasi masalahnya. Dan saya kira di dalam integritas terbuka mendukung pada nirkekerasan, yaitu protes yang Anda lakukan, perubahan yang ingin Anda lakukan, maka itu dilakukan dengan cara yang tanpa kekerasan. Itu pastinya. Namun, apabila kita tidak selesai di dalam diri kita, kita tidak menemukan titik transformasi diri yang baik mengatasi ketidakberdayaan, ketidakadilan yang kita alami, maka sulit kita untuk memilih kebijaksanaan dari tindakan-tindakan yang positif dalam menghadapi pertentangan yang kita alami ini. Maka bagi saya tetap iklim di Indonesia semua sudah baik. Artinya
potensi-potensi nir kekerasan dan bina berdamai sudah ada, tapi bagaimana tiap orang yang beriman atau tiap orang yang memiliki keyakinan untuk berbuat baik bagi orang lain, itu melakukan tindakannya dengan konsisten, melakukan tindakannya dan diekspresikannya dengan baik. Saya kasih contoh, misalkan setidaknya banyak kita menemukan tokoh-tokoh di Indonesia, dia melayangkan surat, dia menulis artikel, setidaknya itu yang bisa dilakukan untuk melakukan perubahan. Tetapi dirinya sudah berhasil mentransformasi dengan lebih baik. Saya sekarang saat ini sedang mempelajari salah satu tokoh Turki, Said Nursi. Dia selama hidupnya dipersekusi, di penjara, mau diracun beberapa kali, dan ternyata dia tidak melakukan pemberontakan dengan menurunkan masanya, tetapi malah dia memperbaiki dirinya, menemukan keimanannya, kembali ke dalam Al-Quran, lalu mendorong setiap orang agar melakukan kebaikan demi perdamaian di masyarakat. Yaitu dengan cara orasi, dengan cara berkunjung, dengan cara bersurat, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan, namun pilihlah cara-cara yang baik. Dan saya kira integritas terbuka dengan beberapa contoh di belakang, itu bisa menjadi referensi kita, menambah pengetahuan kita untuk memilih tindakan yang baik sesuai dengan kemampuan kita. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster Jera, Bapak Muhammad Ziaul Haq. Kita, saudara-saudara, sampai pada penghujung dari acara webinar tentang integritas terbuka. Saya tidak akan menyimpulkan apa yang terdapat di dalam buku ini, apa yang sudah dipaparkan oleh Suster Pak Jia itu sedemikian menarik. Saya melihat bahwa ada banyak sekali pertanyaan. Saya mohon maaf bahwa pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa semua mendapatkan jawaban. Demikian juga tanggapan lewat keinginan bertanya secara langsung juga disampaikan. Hanya ada 2 kesempatan. Ini menunjukkan bahwa tema yang kita diskusikan bersama pada siang hari ini sungguh-sungguh menarik. Ada banyak hal yang menarik, terutama 2 pemikiran besar terkait dengan keberagaman dan toleransi terdapat di dalam buku ini, dan ada di ujungnya adalah harapan baru bagaimana kita mewujudkan sikap menghadapi pluralisme dengan sikap inklusif dan juga mengembangkan toleransi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Suster Geraldine Phillips, RSCD, Bapak Muhammad Ziaul Haq yang sudah menjadi panelis pembicara dari acara kita pada siang hari ini, kepada semua peserta yang sudah dengan setia dari awal hingga akhir ini mendengarkan dan juga menyampaikan pertanyaan maupun aneka macam komentarnya. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita dapatkan sungguh-sungguh memberikan kepada kita suatu pemahaman baru akan kehidupan beragama kita, kehidupan beragama orang-orang yang ada di sekitar kita, dan dengan demikian kita bisa mewujudkan